Selamat siang Pak, apa kabar hari ini? Selamat siang, alhamdulillah hari ini cukup bahagia ya, karena hari ini kita berjumpa di agenda yang spesial. Pak, boleh ceritakan dulu dong secara singkat, PT Amerta Indah Otsuka itu perusahaan apa dan berak di bidang apa? Oke, jadi PT Amerta Indah Otsuka ini adalah bagian dari Otsuka Group di Indonesia ya. Secara spesifik produknya adalah makanan dan minuman yang ditujukan untuk kesehatan. Ya jadi kita punya produk memang bukan produk biasa tapi produk yang memang diperuntukkan untuk menunjang ke kesehatan masyarakat. Seperti itu. Lalu untuk Bapak sendiri sebagai Head of Environment, Health and Safety, sebenarnya tugas dan tanggung jawab sehari-hari itu apa? Ya, jadi saya diberi tanggung jawab di bagian environment, health and safety. Jadi secara garis besar eh, diberi tanggung jawab untuk mengendalikan bagaimana sebuah bisnis proses kami itu tetap mempertimbangkan faktor lingkungan. Jadi jangan sampai kita berbisnis, kita berusaha dalam industri ini melakukan pencemaran lingkungan atau menyebabkan kualitas lingkungan itu menjadi lebih jelek seperti itu. Oke. Jadi Pak, apa yang membuat Bapak tertarik berkecimpung di bidang lingkungan, kesehatan, dan keselamatan kerja di dunia industri? Sebenarnya ini sesuatu apa ya? Jadi sesuatu yang tidak bisa kita hindari ya. Jadi dalam proses apa namanya kehidupan kita jangka panjang itu kita harus mempertimbangkan segala hal. Salah satunya adalah bagaimana kita mempertimbangkan proses bisnis kita itu berjangka panjang. Artinya bisa untuk ke anak cucu kita. Kemudian keberadaan bumi itu kalau kita nggak care, kita nggak pelihara, itu saya kira generasi ke depan kita akan cukup tersiksa ya di situ. Jadi itu sebenarnya kalau dari sisi saya pribadi ini adalah sebuah kepedulian ya untuk menciptakan atau mempertahankan lingkungan hidup itu tetap dalam kondisi yang baik gitu. Seperti itu. Jadi untuk generasi emas ya Pak? Betul, betul sekali. Oke, jadi sekarang kita sudah kebayang. Ya, di balik produk yang sering kita lihat di minimarket, such as Alfamidi dan Alfamart, ada tim yang benar-benar mikirin soal lingkungan dan keselamatan. Nah, sekarang kita mau masuk ke inti topik hari ini. Sebenarnya, apa sih sustainability in manufacturing itu sendiri? Menurut Bapak, apa yang dimaksud dengan sustainability in manufacturing? Ya, jadi sustainability ya berdasarkan dari tata bahasa sustain yang artinya berkelanjutan. Nah, berkelanjutan di dalam proses manufacturing itu sebenarnya kita tidak bisa berpikir secara parsial tetapi harus berpikir secara komprehensif, secara menyeluruh. Yang pertama adalah bagaimana kita memproduksi sebuah produk dengan mempertimbangkan satu adalah nilai ekonomi sehingga nanti produk itu bisa diterima di masyarakat dengan baik, artinya daya beli masyarakat mampu untuk mengkonsumsi itu. Yang kedua adalah keberlanjutan dari sisi lingkungan itu sendiri. Jadi proses kita dalam memproduksi produk itu tetap mempertahankan kualitas lingkungan yang ada. Kemudian dari sisi society ya, jadi sisi sosial bahwa kita punya tenaga kerja gitu ya. Jadi punya tenaga kerja, punya komunitas juga harus dipertimbangkan bagaimana komunitas itu bisa sustain, bisa berkelanjutan dari sisi kesehatannya dan dari lain-lainnya seperti itu. Kalau dijelaskan dengan bahasa yang mudah, apa bedanya pabrik yang biasa aja dengan pabrik yang sudah menerapkan sustainability dalam proses produksinya? Sebenarnya simpel. Kalau perusahaan atau pabrik yang sudah sustainability filosofi, dia akan bergerak dari sisi bahwa proses bisnisnya dia, proses industrinya dia itu mempertimbangkan standar-standar lingkungan yang harus diterapkan. Ya seperti di Indonesia itu
segala hal sudah diatur melalui regulasi sebagai baku mutu lingkungan dan itu kita harus tetapkan, harus kita patuhi. Kalau industri yang biasa saya kira dia lebih mengedepankan bagaimana produk itu dihasilkan dengan sedikit atau banyak mengesampingkan dari baku mutu limbah yang dihasilkan. Saya kira itu yang perlu sedikit mempermudah untuk membedakan antara industri yang biasa dengan industri yang sustainable. Gitu. Jadi untuk sustainability kita harus meneruskan ya Pak? Betul. Oke, oke. Jadi komponen kunci apa saja dalam sustainability in manufacturing? Misalnya efisiensi energi, pengelolaan limbah, penggunaan air, material ramah lingkungan, dan sebagainya. Ya, tadi sebenarnya kata kuncinya udah disebutkan ya, sedikit saya jabarkan. Jadi dalam proses bisnis kita, dalam proses industri di manufacturing itu banyak hal yang menjadi impact, terutama adalah terkait dengan impact lingkungan. Nah, di situ sebenarnya banyak hal yang perlu kita pertimbangkan atau sebagai kunci suksesnya. Yang pertama adalah terkait bagaimana kita mengelola sumber daya alam. Ya, jadi kita harus mengelola sumber daya alam, ada air, ada sumber daya alam yang lain. Itu kita efisiensikan benar-benar dalam penggunaannya. Kemudian energi. Energi itu sebagai sesuatu yang kritikal sebenarnya dalam manufacturing. Yang pertama adalah terkait dengan cost, bahwa energi ketika tidak dikendalikan maka cost-nya akan tinggi. Cost-nya akan tinggi, akan mempengaruhi harga dari produk itu sendiri untuk kita go publikan atau kita pasarkan. Otomatis kalau harganya tinggi, daya beli masyarakat juga terlalu berat gitu ya. Yang kedua, energi itu sendiri kalau kita nggak pilih dengan renewable, artinya energi yang mampu untuk dihasilkan kembali atau energi hijau, maka risiko untuk terjadinya gas rumah kaca atau CO2 emission-nya juga terlalu tinggi. Kemudian berikutnya adalah terkait environment effect yang lain seperti penggunaan limbah cair, pengelolaan limbah cair dan lain-lain itu harus kita pertimbangkan. Kemudian berikutnya adalah teknologi. Ya, teknologi kita, produksi kita itu harus se-efisien mungkin, harus rejection-nya atau defect-nya itu harus sekecil mungkin. Nah, itu tanpa teknologi yang bagus saya kira defect itu nggak bisa kita kendalikan. Jadi pemilihan teknologi juga harus bagus. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kita memilih tim ya, memilih tim terutama dari proses pembelian, kita harus memilih source-nya yang benar, artinya source yang memang sumbernya adalah sumber yang renewable. Saya kira itu hal-hal yang perlu kita perhatikan. Jadi inovasi teknologi, punya tim yang baik itu sangat important untuk punya industri yang lebih renewable ya? Betul sekali. Oke. Jadi bagaimana cara untuk mencapai sustainability in manufacturing? Misalnya dari sisi teknologi, kebijakan perusahaan, maupun perubahan perilaku di internal pabrik. Ya, jadi untuk bisa mendapatkan atau kita mencapai sustainability yang baik, yang pertama itu dalam organisasi itu kita harus punya namanya passion ya. Passion, semangat, atau di bahasa Indonesia sering terkenal dengan istilah komitmen gitu ya. Dari komitmen itu nanti akan muncul, atau dari passion itu, dari semangat itu, nanti akan muncul yang satu adalah keberanian untuk memilih hal yang memang sustainable yang harus kita pertimbangkan. Kita harus menyediakan budget yang cukup, artinya kita harus melakukan hal-hal yang yang bagus untuk kedepannya. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kita memilih teknologi itu sendiri, dari budgeting kita memilih mesin yang mempunyai risiko defect yang rendah. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kita mempertimbangkan keberlanjutan dari organisasi, artinya menciptakan awareness terhadap semua stakeholder dalam organisasi itu bahwa tujuan kita adalah bukan sekedar menghasilkan produk, tapi juga harus memikirkan environment effect yang harus kita eliminir sedikit mungkin, seperti itu. Jadi untuk perusahaan mereka punya prioritas itu bukan cuma profit doang tapi juga lingkungan gitu ya Pak? Betul sekali. Oke.
Oke. Jadi, dari pengalaman Bapak di Amerta Indah Otsuka, komponen mana yang paling menantang untuk diterapkan? Energi, limbah, air, atau yang lain? Sebenarnya semuanya sangat menantang ya. Semuanya sangat menantang. Sebenarnya ada satu clue yang perlu kita pegang, yaitu adalah terkait dengan continual improvement. Ya, jadi selain dari sustainability yang harus kita tuju, yang harus menjadi filosofi kita, juga harus didukung oleh namanya perbaikan berkelanjutan. Bahwa tidak ada sebuah proses yang tanpa mengalami kegagalan, tetapi kegagalan itulah yang harus kita jadikan sebagai pembelajaran kita untuk terus improve. Dari sisi mana sih kegagalan yang timbul, kemudian ada peluang apa yang harus kita capture untuk bisa memperbaiki kegagalan itu. Saya kira itu yang menjadi kunci keberhasilan kita. Jadi semangat atau passion untuk melakukan continuous improvement itu harus terus menyala dari sebuah organisasi. Gitu. Tadi kita sudah bahas fondasinya. Apa itu sustainability and manufacturing dan komponen-komponennya ya kan Pak? Tapi kalau ngomongin lingkungan, pasti nyambung banget sama istilah environmental impact dan juga konsep circular economy. Nah, di segmen berikutnya kita mau gali lebih dalam. Isu lingkungan apa yang lagi jadi sorotan sekarang? Dan bagaimana kaitannya dengan circular economy? Kalau dilihat di kondisi sekarang, isu lingkungan mana yang paling terasa dampaknya untuk industri manufacture di Indonesia, Pak? Ya, jadi secara garis besar yang benar-benar sekarang lagi booming gitu ya terkait dengan isu lingkungan sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah terkait dengan global warming atau climate change ya. Jadi di mana kita itu sekarang itu kemarin ya baru beberapa bulan kemarin kita mengalami panas yang cukup tinggi gitu ya. Dalam beberapa hari panasnya kita luar biasa. Kemudian sekarang itu iklim juga kita susah tebak gitu ya. Jadi kalau dulu itu tren dari bulan ini ke bulan ini itu musim hujan, musim kemarau gitu. Sekarang itu trennya ya semau dia lah gitu musimnya. Itu adalah efek dari global warming. Jadi di mana itu efek dari terlepasnya gas rumah kaca yang cukup besar di atmosfer kita sehingga menimbulkan proses sebaran pancaran matahari yang berbeda dengan tahun-tahun beberapa puluh tahun yang lalu. Itu menjadi challenging buat kita. Di situ sebenarnya hubungannya terkait dengan bagaimana kita yang pertama adalah energy consumption. Kita memilih energi efisien mungkin, kemudian kita mencari source energi yang renewable, kemudian dari proses bisnis kita juga harus kita kendalikan. Dari sisi material juga kita mencari yang renewable, artinya bahwa tidak semerta-merta misalnya kertas itu harus memilih kertas yang dari proses recycle sehingga keberlangsungan hutan itu juga bisa kita pertahankan. Kemudian isu berikutnya adalah terkait dengan lebih banyak terkait dengan packaging material, terutama adalah plastik isu yang sekarang kita lagi hangat-hangatnya, bahkan menjadi perhatian khusus dari pemerintah Indonesia terkait dengan plastik ini. Dan itu menjadi hal yang cukup challenging di kita. Jadi di kami di Amerta Indah Otsuka juga mengcapture isu itu. Kita mencari source energi yang renewable, kemudian dari packaging material juga kita mulai bergerak untuk mensyaratkan bahwa packaging material kita adalah recycle content. Saya kira itu yang menjadi titik besar di isu lingkungan saat ini. Berarti yang paling prioritas untuk Bapak itu untuk lower down the carbon emission ya? Yes. Oke. Jadi kalau dilihat kondisi sekarang, isu lingkungan mana yang paling terasa dampaknya untuk industri manufacture Indonesia? Saya kira sekarang itu yang lagi menjadi menjadi tren ya, menjadi pembicaraan atau menjadi sebuah challenging yang luar biasa adalah terkait dengan packaging plastik isu. Ya, plastik isu itu menjadi sesuatu yang luar biasa sekarang. Jadi memang
harus kita tangani dengan baik bagaimana kita menggunakan plastik secara bijak. Saya pribadi itu tidak mempunyai doktrin bahwa plastik itu jelek, tidak. Tetapi bagaimana manajerial kita terhadap packaging itu sendiri yang harus kita bina, yang harus kita manage lebih bagus. Jadi semakin banyaknya jumlah penduduk, semakin banyaknya aktivitas, saya kira memang butuh sebuah teknologi packaging yang baik. Tetapi kembali lagi kita juga harus punya wisdom, kebijaksanaan terhadap bagaimana mengelola packaging itu sendiri. Saya kira itu. Oke. Pak, jadi apa sih hubungan antara circular economy dengan environmental impact? Ya sebenarnya circular economy ini sebenarnya sesuatu yang menjadi menjadi goal kita, bahwa dalam proses bisnis itu, dalam proses berputarnya sebuah roda aktivitas itu, kita harus membuat namanya simbiosis mutualisme. Jadi ada ekosistem dari sebuah circulus activity itu harus saling memberikan keuntungan gitu. Jadi circular economy terhadap environment impact, ketika mutual simbiolisme dalam circular economy terbentuk, maka environmental impact dari sebuah aktivitas organisasi itu akan semakin kurang. Jadi bisa kita jaga packaging yang kita gunakan, masyarakat yang sudah bisa memperhatikan packagingnya itu ternyata bisa di-recycle, dikelola dengan baik, tidak dibuang ke lingkungan, otomatis beban lingkungan akan menjadi terjaga. Saya kira itu. Oke, jadi secara praktis di Amerta Indo Otsuka sendiri, apakah ada contoh penerapan prinsip circular economy dalam kegiatan produksi atau pengelolaan kemasan? Ya, jadi saat ini kita lagi punya semangat untuk menggunakan material yang recycle. Nah, saat ini kita punya target untuk menggunakan recycle content semaksimal mungkin. Untuk produk kami salah satunya Pocari Sweat itu mempunyai recycle content 30%. Kita beranjak ke sana, kita targetnya terus kita naikkan untuk recycle kontennya. Kemudian di sisi lain juga kita mempertimbangkan faktor awareness. Jadi kami punya beberapa mitra sekolah, kita sebut sebagai Eco Blue School. Kemudian kita punya program Open Factory. Jadi masyarakat itu boleh berkunjung ke tempat kami dan di sana kita ajarkan bagaimana melakukan plastik manajemen. Ya, jadi ketika kita sudah membeli sebuah air minum dalam kemasan plastik itu, plastiknya jangan dibuang begitu saja, tapi kita pilah dan kita lakukan collecting untuk dilakukan recycling. Itu kita butuh generasi penerus kita yang benar-benar mampu mengcapture isu lingkungan yang mungkin akan berkelanjutan di kemudian hari. Itu benar-benar sangat important ya Pak ya, untuk sebuah perusahaan yang sangat besar untuk aim goal-nya itu adalah zero waste. Yes. Ya kan? Oke. Jadi menurut Bapak, kenapa circular economy penting untuk masa depan industri, bukan hal sekedar tren sesaat ini? Ya, itu sebenarnya circular economy itu sesuatu yang nggak bisa kita hindari lagi. Jadi itu memang sudah menjadi sebuah kewajiban dari sebuah organisasi untuk tetap mempertimbangkan simbiosis mutualisme itu. Jadi cuma memang itu menjadi tantangan tersendiri karena begitu luasnya Indonesia gitu ya. Itu juga kita harus punya semangat untuk mengedukasi semua masyarakat gitu ya, mengedukasi semua masyarakat walaupun dari hal yang kecil, tetapi kita terus secara konsisten melakukan edukasi. Saya yakin masa depan Indonesia terkait dengan circular economy akan semakin baik.
Iya, oke. Oke, ini menarik banget ya. Jadi ternyata circular economy itu bukan sekedar teori di buku, tapi benar-benar bisa diterapkan di pabrik dan berdampak di lingkungan. Tapi tentu saja semua itu enggak akan jalan kalau orang-orang di dalam perusahaannya enggak terlibat. Kita lanjut. Jadi Pak, di lapangan seberapa besar peran karyawan dalam keberhasilan program sustainability di sebuah pabrik? Ya, jadi selain kita mengedukasi keluar, kita juga mengedukasi ke dalam. Jadi bagaimana kita di dalam itu kita melakukan waste management. Jadi di dalam pabrik kami itu kita pilah jenis-jenis sampahnya sehingga sampah-sampah yang masih bersifat komersil yang masih bisa kita lakukan recycle tidak mencampur dengan sampah yang lain. Kemudian sampah organik kita juga lakukan kelola. Kita punya kayak semacam maggot cultivation ya. Jadi sampah-sampah bekas makanan dari kantin, dari sisa-sisa konsumsi karyawan itu kita kumpulin, kita jadikan untuk pemberdayaan maggot. Nah, maggot itu nanti kita kelolakan untuk pakan ikan dan lain-lain. Kemudian sampah-sampah yang kayak bekas packaging kita pilah lagi mana yang kertas, mana yang plastik, mana yang kaleng dan itu kita pisahkan satu-satu. Nanti kita kumpulkan menjadi bagian-bagiannya dan kita lakukan kerjasama dengan tim yang lain untuk dilakukan recycling. Seperti itu. Jadi untuk Bapak spreading awareness bukan cuma di luar doang tapi juga di dalam perusahaan itu sangat important ya kan Pak? Yes. Oke. Jadi Pak bisa diceritakan contoh perilaku sederhana yang dilakukan karyawan di pabrik untuk mendukung lingkungan dan keselamatan. Misalnya cara pakai listrik, air, pengelolaan sampah, atau kepatuhan terhadap prosedur keselamatan. Ya, contohnya untuk penggunaan listrik. Jadi kita di semua semua area kita itu ada simbol-simbol, ada campaign-campaign. Di situ misalnya saklar gitu ya. Saklar itu ketika sudah nggak digunakan artinya harus di off kan. Jadi lampu di ruangan habis meeting itu harus dimatikan. AC pun seperti itu. AC kita bikin semacam aturan atau SOP-nya bahwa penggunaan AC dalam ruangan itu kita minta untuk di suhu antara 24 sampai 25 derajat Celcius. Jangan kurang dari situ. Karena kalau kurang itu kalau lebih rendah dari situ energinya terlalu banyak. Kemudian dari perilaku dari karyawan kita, dari rekan-rekan kita di lapangan juga kita saling mengingatkan. Kalau ada satu orang lupa dari meeting kemudian ditinggal AC-nya tidak dihidupkan, tidak dimatikan, kita kasih tahu ke PIC-nya meeting itu, kalian lupa loh itu AC belum dimatikan. Hal-hal kecil itu kita tekankan untuk terus dilakukan seperti itu. Jadi memang tidak harus perubahan itu tidak harus dalam hal yang besar tapi dari yang kecil tetapi kita lakukan secara konsisten itu dampaknya akan memberikan efek yang besar seperti itu. Oke. Jadi bagaimana cara perusahaan mengedukasi dan mengajak karyawan supaya mereka merasa punya peran bukan cuma ikut aturan dari atas? Ya jadi kita harus berpikir transparan kepada tim kerja kita, ke karyawan kita, ke rekan kerja kita. Sebenarnya dalam proses bisnis itu apa yang menjadi faktor-faktor yang harus kita kendalikan ya. Itu harus kita sampaikan ke mereka sebagai bentuk training awareness. Bukan sekedar mereka menjalankan rutinitas setiap bulannya dapat gaji, bukan.
tetapi bagaimana mereka juga mendukung proses bisnis itu berjalan dengan baik, berjalan jangka panjang, memperhatikan cost, memperhatikan keselamatan, memperhatikan lingkungan. Jadi kita trainingkan mereka untuk bisa memahami itu secara periodik. Kita punya program untuk training, untuk environment, untuk lingkungan, untuk keselamatan, itu untuk energy management, itu minimum dalam satu tahun itu sekali refreshmentnya. Apalagi dengan orang-orang baru, karyawan baru, itu di awal wajib kita lakukan sosialisasi. Apa sih kebijakan perusahaan itu? Jadi kita nggak bisa new member atau karyawan baru kita lepas begitu saja tanpa kita guidance dengan kebijakan-kebijakan kita terkait dengan energi, terkait dengan environment, terkait dengan safety, terkait dengan health, itu kita harus sampaikan ke mereka sebagai target dari sebuah organisasi, seperti itu. Oke, jadi tadi Bapak cerita banyak soal karyawan. Dan itu bikin kita sadar kalau sustainability itu enggak bisa jalan tanpa orang-orang di belakangnya. Nah, sekarang pertanyaan penting buat anak muda. Apa peran generasi muda dalam isu sustainability ini? Dan ada enggak sih peluang buat kami ke depannya di bidang seperti yang Bapak jalani sekarang? PR-nya sebenarnya cuma satu. Jadi sebagai generasi penerus, yang pertama adalah dia harus semangat belajarnya untuk mendapatkan ilmu-ilmu baru terkait dengan updating sebuah kebijakan atau sebuah isu lingkungan, itu harus diperhatikan, artinya harus di-capture. Kemudian semangat dalam arti memang sekarang teknologi informasi itu luar biasa ya. Sekarang teknologi informasi luar biasa. Tapi buat generasi muda itu juga jangan artinya gunakan teknologi informasi untuk hal-hal yang sifatnya baik tanpa meninggalkan kepedulian kita ke sustainability, ke lingkungan jangka panjang untuk generasi berikutnya lagi, seperti itu. Saya kira itu yang menjadi PR ya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bapak untuk hari ini. Terima kasih.